pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak satu kurang apapun. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita melaksanakan, bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya qad ja'akum syahrul Ramadan, yaitu telah akan datang yang namanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang di dalamnya itu iftarada alaikumus siyam, yaitu diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Kenapa diwajibkan? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali poin-poin yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melaksanakan saum itu. Satu contoh adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu Allah akan memaafkan dosa-dosa kita yang selama 11 bulan yang kemarin yang kita lakukan dengan catatan melaksanakan iftaradus saum itu dengan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan itu semua, itu startnya yang harus kita perbaiki. Awalnya, kalau bahasa yang sekarang mungkin berkembang, yaitu penyambutan bulan suci Ramadan itu seperti apa. Kalau ulama salaf, ulama-ulama yang dahulu, yang terdahulu, ya sekelasnya Nabi Muhammad sampai turunan kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka itu dalam menyambut bulan puasa itu adalah bergembira. Sehingga ada kalimat kaifa yasir, ya, siapa yang tidak bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadan itu. Kenapa? Karena ada di dalamnya namanya pintu-pintu surga, ya, abwabuz jannah, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghullifat syayatin, yaitu setan-setan itu diikat oleh Allah. Kemudian ghufirallahu, dihapuskan dosa-dosa, dimaafkan oleh Allah dosa manusia itu selama 11 bulan ketika dia melaksanakan ibadah saum itu. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sambut Ramadan itu dengan gembira. Salah satu contoh kegembiraan itu, ya ini seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita sudah melakukan itu dengan menyambut Ramadan bergembira, walaupun di embel-embelnya itu ada arisan. Jadi diselipkan di situ. Cuman yang menjadi masalah, jangan menyambut Ramadan itu dengan kebablasan. Nah, kebablasan itu karena saking gembiranya, ya apapun dilakukan, tidak. Tapi harus ada batas-batas yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan itu adalah bersaumlah di bulan Sya'ban. Itu yang pertama tuh. Tapi jangan puasanya itu kebablasan sampai full 1 bulan itu. Tapi kata Rasulullah, minimal di akhir bulan Sya'ban itu jangan Anda berpuasa di situ. Tapi kalau Anda itu orang yang biasa puasa, saum, mangga, silakan Anda lakukan itu. Yang kedua, berziarah. Yang kedua nih, berziarah khususnya kepada orang yang hidup dulu. Kita punya saudara, kita punya emak, ya, kita punya nenek, kita punya orang tua, kita punya tetangga, silakan lanjutkan yang namanya silaturahmi itu. Karena dalam silaturahmi itu ada poin di situ yang sangat urgent, yaitu memperpanjang yang namanya memperbanyak namanya rezeki. Iya, kepada orang yang hidup dulu. Kita untuk melakukan yang namanya penyambutan bulan suci Ramadan itu. Kenapa? Menghapuskan dosa-dosa kita antara sesama manusia gitu loh. Nah, kemudian yang kalau mau ke orang yang sudah meninggal, mangga, silakan. Ya, istilahnya itu adalah untuk mengingatkan kita nantinya bahwasanya kita juga akan seperti itu, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut.
Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan menyambut bulan suci Ramadan itu adalah dengan ilmu. Nah, bacalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah Ramadan, masalah puasa, apa sih puasa itu, kok dia wajibkan dari pagi sampai kepada malam hari, apa amalan amaliyahnya di situ gitu loh. Karena di dalam bulan Ramadan itu adalah seperti perdagangan. Allah menjual dagangannya kepada kita, yaitu dengan melalui yang namanya puasa. Jadi harus kita pandai membeli dagangan itu. Dasarnya adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, inilah penyambutan bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kalau kita sambut Ramadan itu dengan kebahagiaan, bergembira kita dalam menyambut Ramadan, ya, karena dalam syahrul mubarak, ya insyaallah untuk melaksanakan saum itu masuk kepada arena pertandingannya, ringan untuk kita melaksanakannya. Jadi dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan